Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia IWPI. Kali ini kita langsung nih ada Bapak Rinto Setiawan, Ketua Umum IWPI, dan ada sang ahli hukum kita ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Masih semangat hari ini? Ya, selalu semangat Mas Awan. Ya, luar biasa. Bersama kita terus. Kali ini langsung ada Pak Rey. Halo Pak Rey, sehat hari ini Pak? Sehat, Pak Wan. Oke, terima kasih Pak Rey. Nanti akan kita minta petunjuknya nih mengenai dunia hukum pajak di negeri kita ini ya. Oke, kita langsung ke Pak Rinto dahulu ya sebagai Ketua Umum WPI. Kali ini mau membongkar habis mengenai masalah Purbaya versus KDM nih ya, Kang Deddy Iya, Mulyadi. Bagaimana Pak IWPI menanggapi mereka ini Pak? ya, sebentar langsung saya share screen. Nah, udah terlihat Mas ya? Nah, ini Ya. sangat menarik ini Mas Awan. Karena kedua tokoh ini sama-sama sering viral ini Mas. Ini adalah pejabat konten ini Mas sepertinya Mas Awan. Akhirnya di suatu titik ini ketemulah perselisihan di antara kedua pejabat ini Mas Awan. Hmm, Tapi yang uniknya kan Pak Purbaya baru sebulan Mas. hmm, Kalau Kang Deddy Mulyadi ini kan berarti sudah berapa bulan Mas ya? Tahun 2000 ini Mas ya 2025 bulan Februari Mas, kalau nggak salah Mas, hmm, pelantikannya Mas. hmm, Nah, ini judulnya adalah Purbaya versus Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Nah, ini sukses bongkar ketidaktahuan gubernur soal uang daerah sendiri. hmm, Nah, ini pernyataan Purbaya Yudhisa Dewa, Menteri Keuangan, membeberkan data yang mencengangkan. Ini Mas, 15 pemerintah daerah tercatat menyimpan dana triliunan di bank, padahal banyak belanja yang belum dilakukan. Salah satu yang paling disorot adalah Provinsi Jawa Barat dengan simpanan sebesar 4,1 triliun di bank. Nah, ini beritanya hmm, ada sumbernya Mas ya. Ini, hmm, ini dari Detik. hmm, Nah, pernyataan tersebut menggugah pertanyaan publik, mengapa uang sebesar itu belum digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik? hmm, Nah, ini respon defensif dari Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, langsung tuding dan datangi BI. Alih-alih melakukan klarifikasi internal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memilih langkah aneh. Nah, yang pertama adalah mendatangi Bank Indonesia untuk mengecek kebenaran pernyataan Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan pun datanya dari Bank Indonesia. hmm, Bahkan menyelipkan nada ancaman awas jika data Purbaya tidak akurat. Nah, ini sumber beritanya, Mas. Coba saya klik dulu nih. hmm. Ini kelihatan, Mas? Belum. Masih yang tadi respon defensif? Nah, ini Mas ya. Kelihatan ini Mas ya. Nah, ini beritanya Oke. dari Tribun. Hmm, Deddy Mulyadi datangi BI imbas keterangan Purbaya. Awas ya, ada kata awasnya, Mas. ya, Nah, ini kelihatan Mas ya, yang tadi. ya. Nah, melangkah lebih jauh, Kang Deddy Mulyadi minta data ke BPK, Mas. Jadi setelah dari BI, beliau malah datang ke BPK, Mas. Belum Hmm, puas dari BI, Kang Deddy Mulyadi juga mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan data soal simpanan uang Pemprov Jawa Barat. hmm, Nah, ini berita. Bentar. Ini saya klik beritanya. Nah, ini Mas. Beritanya ini Mas ya. hmm, Nah, hujan-hujan ini Mas. Cari tahu duit Pemda ini Mas. Jadi uangnya sendiri dia nggak tahu Mas. Nah, hmm, selanjutnya, seorang gubernur sebagai pemimpin tertinggi daerah harusnya tahu sendiri posisi keuangan Pemdanya, Mas. hmm, Tapi KDM malah mencari tahu ke auditor eksternal. hmm, Nah, dalam hal ini adalah BPK, bukan kepada kepala BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau Bendahara Daerah. hmm, Analogi, seperti direktur perusahaan yang tidak tahu saldo kas perusahaan sendiri, hmm, lalu justru menanyakan ke akuntan publik eksternal. hmm, Nah, IWPI ini bukti sengkarut keuangan Pemda. Ikatan Wajib Pajak Indonesia menyoroti peristiwa ini sebagai bukti lemahnya transparansi dan pengelolaan keuangan di daerah. Yang kedua, hmm, lemahnya literasi fiskal para pejabat, bahkan setingkat gubernur. Yang ketiga, ketimpangan antara besarnya penerimaan pajak daerah dan realisasi belanjanya. hmm.
efek sistemik kepercayaan publik bisa runtuh. Hmm. Bentar Mas. Oh ini yang kedua ini Mas. Pertanyaan rakyat atau wajib pajak. Apakah uang PBB, pajak bumi dan bangunan, PKB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, langsung masuk ke kas daerah atau masih mampir ke rekening lain yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya? Karena ini ada teman yang melakukan pembayaran ini Mas, untuk pajak restoran, itu ternyata dikumpulkan dulu uangnya Mas Awan. Padahal kan kita kalau belanja ke restoran kan dipotong langsung gitu Mas, Hmm. 10% ya. Hmm. Tapi itu pembayarannya tuh diakumulasi 1 bulan Mas. Nah Hmm. itu nanti bayarnya itu ke rekening virtual account yang memang benar narasinya itu memang kepada Badan Pendapatan Daerah. Tapi kan namanya virtual account ini rekening aslinya itu kita nggak tahu Mas. Bisa saja milik perseorangan. Hmm. Nah, efek sistemik kepercayaan publik bisa runtuh. IWPI menekankan bahwa masalah ini bukan sekedar blunder personal, melainkan cermin dari defisit tata kelola fiskal daerah. Pemicu keraguan publik terhadap pajak daerah, potensi penurunan kepatuhan pajak karena rakyat menilai uangnya tidak digunakan dengan bertanggung jawab. Nah, ini rakyat adalah bos negara. Kalau bos mulai tidak percaya ke anak buahnya, siapa lagi yang bisa dipercaya? Apa Hmm. yang dilakukan Menteri Purbaya Yudhistira Dewa adalah menunjukkan data faktual, mengajak publik melek fiskal, memberikan tamparan keras kepada pemimpin daerah yang tidak paham keuangannya sendiri. IWPI menyuruhkan saatnya Pemda buka-bukaan soal pengelolaan uang rakyat. Transparansi adalah prasyarat kepercayaan. Pajak rakyat bukan mainan politik. Seperti itu Mas Awan. Berarti Pak Rinto ini mendukung Pak Purbaya nih? Dalam hal ini untuk transparansi keuangan Pemda ini, apa yang dilakukan Pak Purbaya sangat tepat untuk memberikan literasi terkait ini Mas, pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto ya, luar biasa. Kali ini saya mau tanya ke ahli hukum kita nih, Pak Alessandro Rey. Jadi Pak Rey nih, eh, boleh kita tanya nih Pak, dalam segi hukum, ini bagaimana nih tindakannya Pak Purbaya bagaimana, tindakannya si KDM bagaimana? Bagaimana sih seharusnya seorang menteri dan gubernur bertindak gitu loh? Apakah tepat dia buka-bukaan begitu, kemudian sharing ke media sosial, pakai kamera dan sebagainya? Bagaimana nih Pak dari sisi pendapat hukumnya nih Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan. Ini pertanyaannya bagus, luar biasa nih ya. Jadi kalau kita bicara konteks hukum, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu kan sebenarnya ingin menginformasikan bahwa ada dana yang diduga mengendap, ya. Dan harapannya seiring dengan kampanye Pak Menteri Keuangan untuk bisa menggerakkan roda perekonomian, ya, tentunya harus dimaksimalkan dana yang ada, ya, baik itu yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah, ya, atau Pemda. Nah, kalau kemudian Pak Menteri kemudian men-trigger bahwa ada uang yang diduga mengendap, itu kan sebenarnya informasi yang mau disampaikan, ya. Nah, yang menjadi polemik seperti yang tadi disampaikan oleh IWPI melalui Pak Rinto itu adalah ketika pemimpinnya, gubernur dalam hal ini KDM, tidak mengetahui kan ada dana sebesar itu, ya. Nah, kalau tidak mengetahui ya tentu itu satu persoalan internal kan begitu. Tapi tadi pertanyaannya Pak Awan tadi boleh nggak sih dibuka atau disampaikan, ya? Sebenarnya itu kan masuknya ke domain publik, ya, karena itu kan pertanggungjawaban daripada dana masyarakat, ya. Nah, yang ingin ditanyakan oleh tadi Pak Menteri adalah kurang lebihnya kalau mau disederhanakan, kenapa dana itu tidak digunakan supaya geliat ekonominya bergerak gitu, ya. Nah, yang menjadi polemik sekarang ini kan adalah seolah-olah tanda petik gitu ya, Pak Menteri itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak valid menurut Ya. KDM gitu ya. Nah, ya tinggal dibuktikan saja gitu ya. Tapi justru proses pembuktiannya menjadi menarik karena apa? Karena Pak Gubernur atau KDM justru tidak mengetahui kan gitu ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Rinto ya. Kalau beliau itu kalau mau diibaratkan sebuah korporasi, tentu beliau kan seorang CEO-nya kan begitu Ya, ya. betul Pak. Nah, seorang CEO itu kan pasti tahu dong ya kan posisi keuangan ya, paling tidak mengupdate dari CFO-nya ya, Chief Financial Officer-nya ya, yang tentunya tugas dari CEO adalah mendapatkan laporan atau update secara berkesinambungan gitu ya.
Jadi kalau di perusahaan ada CEO dan CFO, kemudian kalau di pemerintahan itu mungkin ada gubernur, ada bendahara daerah tadi, ya. Nah, atau apa tadi, Badan Pengelola Keuangan dan aset. Kekayaan dan Aset Daerah, ya, Keuangan dan aset, Pak. BPKAD. Ya, BPKAD. ya. Jadi kalau kemudian KDM ingin mengetahui, ya tinggal dipanggil saja harusnya bendahara daerahnya kan. Nah, supaya kemudian memastikan hal tersebut, ya. Jadi nggak perlu juga sepertinya apa heboh gitu ya Pak Awan. Ya kalau memang betul ada, ya tinggal menjadi pertanyaan. Selama ini kan berarti pembisiknya kan kurang benar gitu ya. Kalau ternyata dananya ada begitu ya. Tapi kalau ternyata dananya nggak ada, ya tentu itu yang harus disampaikan di feedback kembali kepada Pak Menteri Keuangan, ya. Nah, tapi menurut saya bahwa informasi itu kan baik sebenarnya kalau kemudian ditindaklanjuti gitu ya secara positif, ya. Nah, jadi tinggal bagaimana meresponnya saja, ya. Kalau direspon positif, kalau memang ada dan tidak digunakan, berarti selama ini kan pekerjaan daripada CFO dan CEO-nya belum maksimal. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tinggal di feedback balik ke Pak Menteri, ya, apakah itu hoax atau bukan, begitu ya. Kalau hoax berarti kan apa yang sudah dikelola selama ini sudah benar, artinya sudah maksimal gitu ya, karena tidak ada lagi yang mengendap di sana, ya. Nah, jadi menurut saya itu hal yang biasa saja, yang wajar saja, dan itu merupakan domain publik ya, karena kan ingin supaya apa KDM ini kan melaksanakan terobosan lah seiring dengan semangatnya Pak Menteri Keuangan untuk menggerakkan geliat ekonomi ya. Jadi menurut saya sih hal itu masih dalam koridor yang sah-sah saja begitu ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah informasi itu valid atau tidak gitu ya, A1 atau tidak ya. Kalau memang valid berarti ada PR buat pemerintah daerah. Tapi kalau tidak valid berarti di pemerintah pusatnya CFO-nya mungkin kurang maksimal kerjanya gitu ya. Ya, jadi ya tinggal dibuktikan mana yang kurang maksimal di sini ya, supaya kemudian tentu bangsa kita akan mendapatkan manfaatnya ya, bukan sekedar kedua. Tadi Pak Rinto saya pinjem terminologinya mengatakan dua pejabat ini adalah merangkap konten kreator gitu ya. Jadi bukan sekedar apa namanya pertempuran narasi di antara dua pejabat yang tanda petik ingin viral, tapi tujuan akhirnya kan ingin bagaimana mensejahterakan rakyat ya. Itu sih saya pikir ya, Pak Awan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Rey ya. Intinya sih kita semua masih netral-netral saja melihat dari kedua sisi. Kalau salah ya kita bilang salah, kalau bagus ya kita bilang bagus. Tapi satu hal yang pasti adalah kita mendukung transparansi. Jangan sampai ada pembicaraan di belakang meja yang diam-diam yang kita tidak ketahui. Baik, terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Makasih Pak, makasih semua. Oke, Mas, sama-sama.